Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amilin yuqaribuna ila hubbik. Baiklah mahasiswa, ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang administrasi pendidikan. Ya, gimana kabar antum sekalian? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah Ustadz. Iya, ana juga sehat walaupun beberapa kali ada gerimis-gerimis ya, dalam kondisi gerimis, terkena gerimis, tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan. Sambil kita menerima ya hujan diiringi dengan banyak berdoa supaya kita diberi kelancaran. Ya, ini admin seperti lanjutan dari kemarin ya. Ada prosesnya dari silabus, kemudian di breakdown, dirinci, ada prota, program tahunan, promes, program semester, kemudian sampai kepada RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP itu nanti ada dua jenis ya, RPP untuk yang lama, yang model bukan lama sih, ya model K13 barusan kemarin, dan RPP yang satu lembar. Yang satu lembar itu kemarin munculnya ketika ada ini COVID ya, ada COVID, banyak akhirnya pembelajaran berlangsung online ya, maka muncul RPP satu lembar. Tapi nanti memang sebenarnya administrasi pendidikan itu tidak kita kerjakan sendiri ya, nanti biasanya kita kerjakan bareng-bareng. Tapi yang mendasari semua itu sebelumnya adalah biasanya di awal tahun pelajaran itu dari Dinas Pendidikan itu membagikan kalender pendidikan. Jadi awal tahun pembelajaran itu awal itu bulan Juli ya, bulan Juli bukan bulan Januari ya, bulan Juli. Nah, pemerintah ya sudah menyebarkan kalender pendidikannya. Nah, dari situ nanti kita sudah bisa melihat bulan Juli ini berapa kali pertemuan ya, dipotong dengan nanti ada kegiatan di awal Juli itu biasanya ada masa orientasi, kemudian nanti masuknya juga bukan pas tanggal 1 ya, kadang tanggal 18, sehingga pembelajaran bulan Juli efektif hanya 1 minggu ya, mungkin seperti itu. Kemudian disebutkan juga libur-liburnya ya, hari Minggu libur, nanti kalau ada hari besar juga libur gitu ya. Kemudian nanti ada diikuti bulan berikutnya ya, Agustus. Nah, Agustus juga kelihatannya banyak libur. Dari mana? Dari ada nanti kegiatan lomba-lomba 17-an. Nah, itu nanti masuk ada kegiatan efektif fakultatif. Efektif fakultatif. Siswa itu masuk, tapi kegiatannya bukan menerima materi pelajaran ya. Kalau kita mengajar bahasa Arab, mengajar bahasa Arab, pembelajaran pada kegiatan itu ya, pada kegiatan namanya efektif fakultatif itu anak-anak masuk tapi ikut lomba. Kadang ada lomba-lomba yang memang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah ya. Mungkin kita bisa isi ya dengan lomba-lomba yang sesuai dengan dengan kemampuan mereka agar juga tidak melanggar dari syariah ya. Lomba-lomba misalkan lomba berlari, lomba ketangkasan ya. Atau mungkin lomba ini baca Quran macam-macam ya, untuk menyambut 17 Agustus biasanya seperti itu. Kalau yang di lainnya mungkin ada lomba tarik tambang ya, lomba macam-macam lah. Kemudian nanti diikuti oleh tanggal-tanggal liburnya bulan Agustus, hari Minggu dan lain-lain ya. Tadi hari besar dan hari Minggu, akhirnya yang seperti itu hilang kesempatan kita mengajar. Itu harus kita pikirkan, harus kita hitung. Jadi memang kalender akademik itu dari awal memang sudah dibagikan supaya kita bisa memprediksi, memperkirakan
hari-hari apa saja yang efektif kita bisa masuk, kita bisa menyampaikan pelajaran, gitu ya. Nah ini coba ini sekarang coba Ana share beberapa ini. Ada nanti saya lihatkan eh, administrasi pendidikan yang harus kita tahu ya. Kita buat ya nggak apa-apa kalau nanti antum sudah masuk ke sekolah, Anda antum jadi guru ya, nanti akan ditagih ya oleh kepala sekolah untuk kita membuat ya perangkat pembelajaran. Nanti insya Allah coba saya share ya sebelum belum belum muncul ya. Belum muncul. Nah, ini mungkin saya coba ke ini dulu, KI dan KD dulu. Nah ini kayaknya mending saya matikan punya saya. Sudah. Apa sudah muncul di HP atau laptop antum masing-masing? Sudah, Ustaz. Nah ini ya. Nah ini ada kompetensi inti ya, ada 4 kemarin kan, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, dan kompetensi dasar KD. Ya misalkan ini SMP, tingkat SMP misalkan ya. Ini sama semua pembelajaran nih, seluruh sekolah di Indonesia ini materinya. Nah, kemudian disebutkan di sini KI 1 itu apa sih? Ya kaitan ke ini apa hubungannya dengan kita sebagai warga negara Indonesia ya, menghubungkan pembelajaran kita dengan kepercayaan kita. Jadi Muslim maka kita hubungkan dengan agama Islam. Jadi di sini KI-nya ini, KI 1-nya ini, kemudian KD-nya adalah mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Ya, ini nih apa kompetensi dasarnya. Jadi agar siswa mampu mensyukuri ya karena dia dapat belajar bahasa Arab. Sebentar, ini bahasa ini benar apa salah? Coba yang bahasa Indonesia kemarin gimana? Kalau menyukuri betul ya, bukan mensyukuri, menyukuri. Ya, ya ini salah nih. Kemudian apakah sepertinya saja? Ya ini dokumen dari pemerintah ya. Kalau kita sendiri sebagai seorang muslim, tentunya lebih dari ini ya. Kita lebih dari ini ya. Kita sangat butuh ya, dan kita wajib mempelajari bahasa Arab karena memang bahasa kitab kita, bahasa ibadah kita ya. Jadi ini biar saja ini dari pemerintah memang sudah di dicetak seperti ini, kita ikut aja, ini tidak masalah. KI 2 nanti berkaitan dengan karakter ya, sikap bagaimana nanti antum sebagai pendidik mengembangkan karakter-karakter yang ada di pembelajaran supaya nanti supaya nanti siswa miliki ya. Jadi antum mengembangkan karakter-karakter pada proses pembelajaran yang nanti kita tanamkan ke anak-anak. Ya ini ya, ada jujur, percaya diri, ya komunikatif, kemudian tanggung jawab, macam-macam ya. Ini seperti ini nanti bisa kita kembangkan. Apalagi kita kan punya pelajaran adab ya, pelajaran akhlak itu masuknya ke sini. Ya memang sebenarnya kalau kita ini karena kita dari pemerintah sudah disampaikan seperti ini. Tapi sebenarnya walaupun tanpa ini pun kita sudah punya ya. Quran itu kan sudah seperti kurikulum lengkap ya. Cuman ini kita mengikuti aturan atau format yang berlaku. Lanjut ya. Kemudian ketiga ini berkaitan dengan adalah kecerdasan ya. Kognitif, kecerdasan akal ya, kecerdasan akal. Kemudian apa ini ketiga ini ya, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Jadi ini adalah kognitif, kecerdasan akal. Ya, kemudian di sini KD-nya ada di sini. Mengenal struktur teks dan unsur kebahasaan yang terkait dengan apa ini? At-ta'rif nafsi. Sebentar ada yang masuk ini. Tak besarkan aja ya.
Saya bacakan. Nah, ini ya. Ta'rifu binafsi wabina wabil amiliyah wabil amilina fil madrasah fil madrasati. Kemudian apa ini? Dan konteks penggunaannya memahami struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks ini apa nih? Tentang fungsi apa nih? Murafik apa nih? Wal adwati. Oh, ini peralatan nih. Madrasati. Ini enggak ini ya. Enggak terbalik ini. Ini apa karena Word jadi harusnya kan ini apa dulu? Oh, ini dulu betul ya. Al-murafiku ya. Al-murafiku wal adawatil madrasati. Sesuai dengan konteks penggunaannya. Apa nih apa nih mahasiswa? Apa nih murafiku itu apa? Murafik rafako. Apa rafako itu? Kalau adawati itu kan peralatan ya. Ya, lanjut ya. Kemudian mengidentifikasi struktur teks ya yang apa dalam unsur kebahasaan pada teks untuk menanyakan tentang fungsi dari apa ini al-anwan al-au gak kelihatan saya ini Al-Unwan, Ustaz. al-unwan. Oh, al-unwan macam-macam ya, Nah, Ustaz. macam-macam konteks ya. Ya udah ini antum lebih paham ya. Ini KD-nya ya, kompetensi dasarnya. Ini KI-nya, ini KD-nya. Ya, ini berarti KD-nya sebentar. Ini di atas tadi judulnya adalah antum lihat sini ya. Mata pelajaran bahasa Arab ya. Jadi di sini nanti dikatakan di sini kelas 7 ya, kemudian semester ganjil. Nah, pada semester ganjil ini di awal ya, di bulan Juli biasanya mulainya ada berapa materi ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 materi. Nah, ini sudah direncanakan di awal ya. Ini namanya perencanaan ya, perencanaan pembelajaran. Jadi di awal sudah direncanakan. Jadi nanti sudah antum ya sebagai guru sudah punya gambaran. Di antara materi ini nanti mana yang sulit, mana yang mudah. Kalau yang mana yang mudah nanti bisa diberi waktu yang sedikit ya, alokasi waktunya nggak usah terlalu banyak. Yang sulit, itu nanti bisa mengambil waktunya dari yang mudah tadi. Yang mudah tadi disedikitkan waktunya, diberikan kepada untuk materi yang sulit. Karena nggak semuanya materi itu sama ya. Materi itu yang gampang, ada yang susah. Nah, ini KI 4 ya, yang berkaitan dengan psikomotor atau fisik. Mencoba mengolah, menyaji ya, dalam ranah konkret ya, menggunakan jadi konkret nyata, mewujudkan ya, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat ya, dan ranah abstraknya menulis, membaca. Abstrak itu kan tidak diwujudkan ya, tidak bisa diwujudkan ya. Menulis, membaca, menggambar dan mengarang, menghitung dan macam-macam ya. Ini materinya. Psikomotoriknya ada 4 ya. Contoh teks sederhana tentang topik at-ta'rif ya. Binafsi wabil amilin fi madrasah. Kemudian ini menyusun teks. Ini kemudian ya ada namanya menyusun ya, beberapa kalimat ya, beberapa kalimat dicerai-berai ya, dipisah-pisah, kemudian diminta mereka membuat kalam mufidah ya, jumlah mufidah. Nah, kemudian mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik al-unwan tadi ya, dengan menyebutkan macam-macam, memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan. Apa ini? Terkibnya, ada terkibnya ini. Al-mubtada apa nih? Domair, mufrad, apa ini? Isyarah ya. Apa ini? Mufradah, isyarah, oh ya. Oh, ini apa?
rumus pembentukan kata ya. Ini apa ini ya? Khobar. Oh, ini mubtada itu apa saja ya? Mubtada ini khobar. Khobarnya itu apa ini? Sifah wal apa nih? Wal jihah apa ini? Jihah. Kemudian apa nih? Domair apa ini? Mufradah ya, macam-macam ya. Ini tarkib ya, ada apa? Rumus-rumus ya, ini yang berkaitan dengan nahwu nanti ini ya. Ya, kemudian ini yang genap. Nah, ini genap. Ya, jadi ini antum ini saya ambil contoh untuk kelas 7 ya, nanti kelas 8, kelas 9 antum bisa cari sendiri, antum dapatkan. Atau mungkin nanti kalau antum masuk ke lembaga pendidikan biasanya sudah disediakan. Ya, kita di sini sedang belajar merencanakan ya. Oke, ini semester genapnya ini ya sama ya. Sama aja, ini KI 4 ya, 1, 2, 3, 4 sama sampai 4. Kemudian ini yang untuk materi yang semester 2 ya, materi ya. Di ada Bapak KD 1, 2, 3, 4, 5, oh sama, kebetulan sama ya. Ini al-anwan apa al-anwan apa anwan warna ya? Apa? Unwan, Ustaz. Ini al-unwan. Kalau warna itu apa? Alwan ya. Unwan, al-unwan. Kemudian memahami teks apa ini sesuai dengan apa ini, mereka tentang apa ini. Aduh, nggak kurang besar nih ya. Anda bisa kelihatan nih. Baiti itu, Ustaz. Ini. Oh, baiti rumahku ya. Oh, rumahku. Ya, rumahku. Materinya ya, materi pembelajarannya. Kemudian apa nih? Apa yaumi ya? Apa nih yaumi ya? Yaumiyat al-usrah. Al-usra, oh hari apa keluarga ya, sehari-hari keluarga sehari-hari. Oke. Lanjut nih, pokoknya antum lah yang paham ini ya. Ini saya yakin ini antum kan punya namanya kompetensi profesional. Jadi kalau sudah masuk ke bidangnya, sudah masuk ke terjun ke sebagai pengajar bahasa Arab ya, harus dari manapun sudah mampu ya. Mau dari belakang, dari tengah, dari depan, tetap insya Allah tetap bisa. Ini yang berkaitan dengan tadi KD-nya ada 6 ya, KD-nya ada 6. Kemudian 1, 2, 3, kemudian ini ada psikomotornya ya, yang keempat ini psikomotornya. Di sini adalah contoh ungkapan sederhana. Jadi mau apa siswa bisa mampu mencoba mengolah, menyaji ya, ranah konkret ya, menggunakan, mengurai, merangkai, memodif macam-macam ya. Kemudian KD-nya ini ya, menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan al-unwan tadi. Kemudian teks sederhana tentang baiti. Ya, terus ini tadi ya. Min yaumiyati yaumiyatil usrati ya. Oke, ini ada targetnya, nanti antum bisa paham sendiri ya. Al-arqam nomor ya. Nomor 1 sampai 100 apa itu? Khobar apa muqaddam, khobar muqaddam. Ada ini macam-macam ya, ada ininya. Didahului oleh dhorof atau apa jar majrur ini mungkin ya. Nah, ini ya, sudah kita coba berikutnya. Ini untuk tadi adalah apa? KIKD-nya. Kemudian saya coba untuk berikutnya silabusnya kayaknya sudah. Sebentar. Ini silabus ya, silabus ini sudah disediakan oleh pemerintah. Ini kan silabus macam-macam ya. Ini ada semester 1 ya, genap. Nanti lagi semester ganjil juga ada. SKL, standar kompetensi lulusan ya, ada domainnya, sikap, ada sikap, ada psikomotor, ada kognitif ya. Ini pengetahuan kognitif, ini keterampilan psikomotor ya, ini keterampilan psikomotor. Sikap ini yang tadi KI 2 ya. Sebenarnya KI 1, KI 2 itu sikap, tapi KI 1 khusus
dikaitkan dengan religi ya. Kemudian akhirnya untuk KI2-nya yang lebih banyak dipakai di pembelajaran ya. Oh ini ada nih KI1 ini, menghargai dan menghayati ajaran agama, kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ya macam-macam ya. Ini yang namanya silabus. Kemudian ada kompetensi dasar. Nah nanti setelah itu ada KD, ada ini belum selesai ya, Muhammad apa mahasiswa ya. Ini harus diteruskan ke sebelah kanannya lagi. Habis KD ada kemarin IPK ya, indikator pencapaian kompetensi. Kemudian nanti ada sumber belajar. Setelah itu ada alokasi waktu. Kemudian nanti teknik penilaian ya. Kemudian ada juga nanti pengalaman belajar. Artinya pengalaman belajar pada silabus ini adalah antum sebagai ustadznya harus membuat proses model pembelajaran yang nanti diberikan oleh antum kepada anak-anak. Jadi mereka yang mengalami, ya mereka yang berproses. Antum yang mendesain prosesnya. Itu namanya memberikan pengalaman belajar kepada anak-anak, gitu ya. Ini saya anggap sudah ini ya nanti ya sudah ini berarti apa ini? Silabus dari ini tentang apa ini? Tentang bahasa Arab ya, semester genap. Nah ini ya ada KI 1, 2, 3, 4. Ya, ini KD-nya sudah tadi disebutkan KD 6. Kemudian ini nanti diisi ya, diisi. Nah, ada ini lebih lengkap ini ya. Ada kemudian KD, kemudian ada IPK, indikator pencapaian kompetensi, ada materi, ada kegiatan pembelajaran. Ini yang saya maksud dengan pengalaman pembelajaran itu di sini, kegiatan pembelajaran. Kemudian ada penilaian, ada alokasi waktu dan sumber. Nah, sumbernya ini kayaknya kalau di pemerintah kita buku-buku yang disediakan pemerintah itu biasanya standarnya sedang ya, tidak bukan standar yang sulit, standar sedang. Jadi kita bisa masih bisa menambahkan materi kepada anak-anak kita ya, masih bisa ditambahkan. Jadi tidak terlalu membebani anak-anak kita kalau standar dari silabus pemerintah itu. Ini ya nanti ada ini insya Allah, nah ini ada ya, tatap muka ya, ada ini nanti bisa dipelajari. Kemudian setelah silabus, Pak saya sampaikan lagi ini di sini adalah prota dulu ya, harus habis prota promes. Oh, program tahunan dulu ya. Nanti kita ke promes. Ini tahunan ya. Ini KI 1, KI 3 sampai KI 4 teruskan sama dengan yang di depan tadi. Selalu dimunculkan di sini. Kemudian ini ada kompetensi dasar ya, tadi ya. Ini alokasi waktu. Ini berkaitan dengan materi. Ya, apa isinya di sini? Materi. Materi yang tadi disebutkan di awal satu semester tadi ada 6 materi. Semester 1, semester ganjil ada 6 materi. Semester 2 ada 6 materi ya, materi pembelajaran. Di sini ya, dijabarkannya di sini. Di program tahunan di sini terlengkap satu tahun ya, semester ganjil dan semester genap. Coba di sini dibaca di sini ya. Kelas 7 di sini KD-nya ini KI nomor ini KD alokasi waktu ya, jadi hanya isinya KD saja, materi-materi yang harus diberikan kepada siswa-siswa kita. Ini sampai ini ini selalu diawali bulan Juli ya. Jadi kalau sistem pembelajaran kita itu di Indonesia itu selalu diawali bulan Juli. Ya, kalau saya dulu pernah waktu masih kecil, mulainya bulan Januari, selesainya bulan Desember. Sampai saya kelas 4 waktu itu. Ya, baru setelah 4 bergeser. Jadi saya setahun setengah ya, bukan sekolahnya bukan setahun, tapi setahun setengah karena ternyata ketika bulan Desember belum berakhir, ditambahi sampai bulan Juni. Ya, akhirnya bulan Juli pada kenaikan kelas. Itu awal saya, awal-awal ketika pembelajaran mulainya bulan Juli. Ya, kalau gak salah berarti sekitar tahun 79, kalau nggak tahun 80. Antum belum lahir ya, mungkin sama dengan orang tua antum saya ini. Ya, jadi mulai antum baru sudah jelas, sudah tidak berubah lagi. Ya. Semester ganjil, semester genap, ganjil diawali bulan Juli. Ini ya, bulan Juli. Lanjut ya. Nah, ini berarti sudah setahun ini, sudah setahun. Ya. Jadi apa
materi tadi yang direncanakan di KIKD tadi sudah tercover di Prota ya. Kemudian kita ke Promes. Di Promes lebih rinci lagi ya. Promes lebih rinci lagi Kak Promes itu. Ya, ada ini ya. Ada kapan bulan apa diberikannya? Ini bulan Juli ya. Saya besarkan. Nah, ini ya gimana kelihatan? Kelihatan dari sana dari laptop atau HP mahasiswa? Sudah, Ustaz, sudah. Kelihatan ya. Ya, ini saya berikan karena ya biar jadi contoh ya, jadi contoh boleh. Dimanapun nanti sama, antum sekolah di lembaga manapun formatnya ya segini-gini ini. Jadi di sini ada perencanaan. Coba antum lihat ini bulan Juli ya. Bulan Juli ini nggak banyak. Ini kebetulan dia minggu pertama sudah hilang. Kenapa kok hilang ya? Karena libur ya. Tinggal minggu kedua, ketiga, keempat. Juli nggak sampai 5 minggu ya. Nah, kemudian Agustus. Agustus ini minggu pertama ada. Akhirnya di sini Agustus kok sedikit ini. Kenapa kok sedikit? Mungkin yang ini dipakai untuk apa? Kegiatan ya tadi ya. Ada lomba-lomba macam-macam. Jadi kosong di sini. Jadi pembelajarannya akhirnya, oh maaf. Bulan Agustus itu dia pindah ke materi yang kedua. Oh ini loh ya. Ini ada JP ya, JP. Jam pelajaran, ada 16 jam pelajaran. Jadi ini satu materi, ada 6 materi ya. 1, 2, 3, 4. Kok cuma 4? Ya, tadi di depan kok ada 6 ya. 1, 2, 3, 4. Mungkin nanti dilebur ya. Ada walaupun apa tadi depan 6 di sini 4 mungkin dilebur. Kalaupun tidak dilebur tidak masalah, tetap antum buatkan seperti ini ya. Anggap ini materi pertama, kedua, ketiga kok ini ya. KD 1, 2, 3, 4, anggap 4 ya. Jadi kan KD-nya ada 6 tadi. Anggap ya 4 ya. Ini ternyata setiap KD itu diberi kesempatan 16 jam pelajaran, 16 JP. Jadi kalau di total ternyata dalam satu semester berapa jam ini? 16, 32, 64 ya. 64 kali tatap muka. Hampir setiap pelajaran itu sama. Mungkin yang beda nanti ada pembelajaran yang agak beda itu biasanya matematika. Dia memiliki JP lebih banyak. Matematika. Kalau di sekolah SMP itu matematika sama IPA kalau nggak salah itu ya. JP-nya banyak karena berat materinya. Kalau yang lainnya biasanya sama. Kemudian di sini ternyata di Agustus ini, yang minggu kedua ini yang mungkin kosong ya, mungkin dibuat lomba-lomba ya. Akhirnya minggu ketiga ada lagi, tapi sudah KD-nya sudah beda ya. Ganti KD ini. Nah, dia selesaikan 3 minggu. Ya, oh belum 3 minggunya di Agustus, satunya di September. Ini kan JP ini kan 4 jam. 4 jam tiap minggu berarti kalau 4 kali pertemuan 16 gitu ya. Ini juga 4 jam tiap minggu ya, 4 kali pertemuan 16 ya, tuntas ya. Berikutnya ini bulan berikutnya bulan Oktober. Nah, ternyata September Oktober dia masuk ke KD yang ketiga. Apa nih? Murafikul Adawatil Madrasatin. Nah, ini. Jadi ini ya, Murafikul. Oh, Adawatul Madrasati. Kurang spasi itu, Ustaz. Apa? Bukan Murafikul. Al-madrasahnya itu nyatu dengan adawat. Jadi susah Ustaz baca. Oh ini Bacanya agak ada susah. iya, ini harusnya terpisah nih ya. A-nya kan nggak boleh, alifnya kan disambung ini. Iya ada, taknya kan harus kan terpisah ya kan. Tak sendirian kan. Tak ini kan untuk jamak itu ya. Jamak muannas ya. Kemudian ya ini pokoknya ini paham seperti ini ya. Ini apa artinya nih? Ah, ini artinya perencanaan, direncanakan. Jadi seperti ini akhirnya. Kalau di KD 1 kok nggak selesai? Padahal kita sudah merencanakan seperti ini. Ternyata di bulan Agustus di minggu pertama ini nggak selesai. Kita harus ke materi berikutnya di bulan Agustus, yaitu di KD yang kedua. Nggak selesai. Nah, ini antum juga harus ini mempertimbangkan. Ada beberapa cara ya. Bisa dengan anak-anak diberi penugasan, ya, bisa dengan
apa itu tetap disambung materinya, ya disambung, tetapi tidak boleh memakan ini karena ini akan berkurang ketika ini melebihi, ya harusnya 16 jam jadi 16 JP, jadi misalkan tambahkan gini lagi ya misalkan ya, jadi 20 JP, ini akhirnya berkurang, ini jadi 12. Nah, seperti itu ada cara-caranya ya. Nanti antum bisa dikembangkan ya, bisa dengan memberikan penugasan di rumah yang konsekuensinya adalah anak nanti akan dia juga mempelajari bab yang baru, tetapi dia juga menyelesaikan kekurangan di bab yang lama dengan di materi yang lama. Ya, tidak apa-apa, itu nanti diatur aja supaya anak-anak runut apa nama itu terstruktur ya pembelajarannya. Seperti itu biasa, nggak apa-apa ya. Kemudian eh, sama ya di sini mungkin ini ada kosong di September nih, dua kosong. Ini nanti di kalender pendidikan ini ada alasannya. Kenapa kok kosong ini ada ya? Ada apa? Ada alasannya. Jadi nanti disebutkan di kalender pendidikan. Nah, ini akhirnya di sini ya totalnya 64 jam pelajaran. Nah, ini ada jumlah jam cadangan 8. Oh, ini ada 8 jam cadangan. Jam cadangan 8 itu berarti bisa ditambahkan ya sehingga ditotalkan menjadi di sini totalnya 72 GB. Nah, jam cadangan tadi itu biasanya kalau tidak terpakai akhirnya jadi efektif fakultatif ya. Ada guru tapi tidak ada pembelajaran. Maaf, masuk tapi tidak ada pembelajaran. Ya, ini nanti direncanakan. Ini kemudian ini Desember biasanya sudah di awal ini biasanya sudah ini kok kosong nih Desember ini. Kok aneh nih. Biasanya perapotan itu menjelang tanggal 20 ya. Penanggalan itu tanggal 19 20 gitu. Kemudian biasanya kalau sudah tanggal 22 23 kita masuk tapi tidak ada pembelajaran, 24 25 sudah libur. Biasanya sampai tahun baru. Tanggal 2 tanggal 3 kemudian masuk kembali. Libur semester ya. Bukan libur kenaikan kelas. Kalau libur kenaikan kelas bulan apa? Libur kenaikan kelas. Bulan April Mei ya. Bulan April Mei ada kenaikan kelas. Nah, Juninya itu liburnya panjang. Tapi kalau libur semester biasanya tidak panjang. Ya ini, jadi antum kalau ada apa ditunjuk jadi kurikulum, nah ini antum yang ngatur ini. Ya antum yang membuat ini. Ya, ya nanti dibantu dengan dibuat semacam workshop gitu ya. Biar nanti semua guru-guru terlibat. Sehingga nanti tidak bekerja sendiri. Jadi nanti bisa menentukan kapan rapotan, kapan UTS, kapan UAS, kemudian apa itu kalau ada libur-libur gitu ya, itu apa itu dideteksi, jangan sampai kita tidak tahu karena akan tiba-tiba mengurangi jam pelajaran kalau kita tidak mendeteksinya. Ketika kita sudah hitung ada waktu, oh ini dimasukkan dalam hari normal, hari efektif, loh kok tiba-tiba libur? Sudah kita kehilangan waktu belajar, kehilangan JP. Ya. Nah, itu seperti itu tugasnya kurikulum ya. Mengamati namanya kalender akademik ya, kalender pendidikan. Lanjut, sambil nanti Kang mau bertanya silakan ya. Silakan. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Oh iya silakan ya. Oh, berarti kalau yang berkaitan dengan administrasi itu nggak semua guru Ustaz ya yang ngerjain Ustaz. Semua, semua semua guru, Ustaz. nih ya. Tapi komandonya kurikulum. Yang ngasih komando kurikulum kapan harus memulai membuat, kemudian dikumpulkan, ya kan? Kemudian nanti ada koreksi supervisi ya, supervisi, ya itu kurikulum yang melakukan. Ya, yang seperti ini kan nanti masing-masing guru membuat sendiri-sendiri seperti bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika itu pasti sendiri. Tapi kan ada komando seperti kapan kita ada kegiatan, misalkan ada kegiatan outing kelas ya atau outbound atau pembelajaran. Nah, itu nanti kurikulum yang menyampaikan sehingga ketika kita membuat perencanaan sudah ditentukan itu tidak ada pembelajaran.
Ya gitu kan. Jadi ada semacam workshop biasanya nanti di sekolah, rapat ya, rapat mungkin 3-4 hari untuk bersama-sama ini membuat ini perangkat pembelajaran, komando dari kurikulum yang memberikan pengarahan-pengarahannya. Kalau kurikulum sendiri ya capek, nggak tidur nanti. Ya, bareng-bareng yang lain. Ya, siapa dari yang tanya ini ya? Oh ya Ustaz. Ya, jadi siapa tadi yang tanya tadi? Wah, antum Ismuka. Misbah Ustaz, Misbah. Misbah, jangan khawatir nanti kalau ditunjuk kurikulum antum lari. Jangan ya, enggak apa-apa. Ini antum punya kekuasaan di wilayah pembelajaran. Dapurnya sekolah itu kurikulum. Paling sulit ya. Kalau di tempat kita seperti Ustadz Kusnul dulu ya. Rahimahullah. Ustadz Kusnul. Sekarang mungkin siapa? Ustadz Budi ya. Itu berat itu pekerjaannya. Capek itu mengurus kapan UTS, kapan kan beliau yang selalu membuat pengumumannya itu. Ya silakan kalau ada yang bertanya. Firki, Ustaz. Ya Rifki Jadi, silakan. Ustaz Firki, Ustaz, tadi Ustaz Firki. dari di ini kok ada 4, Ustaz ada 5 kan semester ganjil, Ustaz. Semester genapnya di Ganjil. step berikutnya, Ustaz. Di bagian Januari. Ini Tapi ada 7 totalnya jadi, Ustaz. ini bukan nih. Iya, ini 4 ya, ini 4. Ini tuh iya semester ini kok sedikit sekali ini Januari, Februari, Maret, April. Kok cuma ini? Kok cuma 3? Ya enggak makanya kan tadi kan idealnya itu sama lah ya, KD dengan yang disampaikan di depan dengan ini kan juga KD nih. KD ini kan harus sama. Mungkin ada yang ini dilebur atau gimana saya nggak ngerti. Dilebur artinya dijadikan satu apa dengan apa materinya itu loh, saya nggak ngerti. Tapi nggak mungkin lah KD itu biasanya satu KD itu judulnya sendiri, nggak bisa. Tapi idealnya harus sama dengan KD yang ada di awal di perencanaan. Terus Ustaz, nanya Ya. masalah kompetensi inti dan kompetensi dasar itu bahasanya memang kurang lebih sama semua, Ustaz ya? Kayak begitu ya, bahas standar Indonesia. Bahasanya di seluruh pembelajaran sama. Bahasa Arab, matematika, IPA, bahasa daerah sama semua. Jadi apa itu tidak ada bedanya, sama semua. Baik RPP atau betul RPP Prota tadi ya. Prota ya betul sama nih. Jadi di awal tuh nanti ada KI 1 sampai KI 4 tuh bunyinya dimanapun sama. Lalu saya pernah untuk KI sendiri itu apakah harus digunakan 4-4-nya itu atau Enggak. pilih salah satunya gitu? Oh, sebentar. KI berapa? Gini Zat, Ana pernah lihat RPP temen itu KI-nya satu aja yang menganut menghargai ajaran yang dianut aja yang ditulisnya. Gitu. Oh gitu, ya. Nggak banyak, cuma satu aja. Oh gitu, ya. Kemarin di awal kita sudah sampaikan bahwa KI 1 sampai 2 itu tidak usah ditulis kecuali guru PAI dan apa BK apa PKN ya. Saya lupa itu. Yang jelas guru PAI dan PKN. Untuk semua pelajaran nggak usah. Bahasa Arab, matematika, bahasa Inggris, IPA. Cukup KI 3 dan KI 4. Sama dengan ini tadi. Kita hanya bahas KI 3 dan KI 4. Tapi untuk pelajaran PAI harus ada KI 1, KI 2. Nah, itu kalau ngajar PAI ya agak abot karena KI 1 dan KI 2-nya harus dicantumkan dan harus membuat IPK, indikator ya. Nanti habis ada indikator, ada tujuan pembelajaran lengkap. Ini enggak, kita kalau bahasa Arab ini enggak. Sama dengan yang lain. Kita hanya diwajibkan KI 3 dan KI 4. Kalau antum bilang ada temen yang hanya menulis KI 1, saya baru dengar ini. Enggak berada. Nah, teman antum ngajar apa? Apa kemarin saja? Dia ngajar SD, cuman Iya. Ana lihat di flashdisk kemarin tuh. SD, kalau SD itu ada 2 macam. Guru kelas atau guru bidang studi. Kalau guru kelas itu dia megang kelas 5, ya semua pembelajaran kelas 5 dia kuasai. Tapi ada satu pembelajaran yang dia nggak bisa ya, misalkan tidak bisa bahasa Jawa. Nah, dia ambil guru lain. Ya yang seperti itu yang guru tambahan yang ditambahkan itu
namanya guru bidang studi. Jadi dia yang ngajar bahasa Jawa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, ada seperti itu. Ada guru kelas, ada guru bidang studi. Kalau SD, ya, kalau SMP tidak ada guru kelas. SMP semuanya guru bidang studi. Yang ada adalah wali kelasnya. Nah, Iya, iya. Ustaz, bentar Ustaz, karena ganti tabung bentar Ustaz. Tabung oksigen bentar Ustaz. Nanti nanya lagi Ustaz. Oh ya, wes. Ya, ya, jazakallah khair. Gitu ya. Oke, ini saya lanjut mungkin. Ini intinya apa ya? Maksudnya itu konsepnya adalah ini bunyi KD-nya seharusnya sama dengan yang ada di depan. Ya, jadi kalau ada 6 KD, setiap semester ya ada 6. Tidak apa ya, jawab ini gampang kok. Saya menjelaskan saja. Tinggal kita nanti menyesuaikan dengan kapan masuk, kapan libur, ya, kapan hari besar, macam-macam. Nah, ini sekarang coba masuk ke analisis alokasi waktu. Nah, ya ini saya berikan karena memang supaya antum nanti di PPL itu biasa dituntut sama gurunya, antum PPL di mana ya, misalkan dituntut itu sama guru pamongnya, Dwi Cahyo. Kenapa Dwi Cahyo belum datang, belum masuk Dwi Cahyo? Dwi Cahyo belum datang. Mana Ustaz? Dwi Cahyo belum datang. Ada Ustaz. Tidak. Oh, kok di WA-nya kok seperti bermasalah Zoom-nya. Firki Ustaz. Boleh tanya lagi Ustaz. Oh ya, Firki. Fadal. Balik ke KD tadi Ustaz. Di sini kan KD itu kan materi Ustaz ya. Iya, materinya. Berarti kalau ada misalkan di satu buku itu ada 6 dars, berarti kita cantumkan di kompetensi dasar ini Ustaz ya, di KD Ustaz ya. Iya. Sesuai judul KD itu kan kompetensi dasar. Biasanya caranya dia menyampaikan tuh ya supaya nyaman ya. Jadi kalau kita misalkan kompetensi dasar, saya ambil contoh aja, contoh tadi di awal tak ambil contohnya. Ini KD awal gini kan, ini kan KD 1 ini kita nggak pakai, kita kayak KI 3 ya, memahami pengetahuan faktual ya, konseptual, prosedural, ini dasarnya saja. Nah, ini di sini kemudian ada KD atau materi, mengenal struktur teks dan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan at-ta'rif bil nafsi wa bil amilian wa bil amilin ya, dengan dirinya dan dengan perbuatannya. Itu ini nanti biasanya di buku-buku dibuatkan semacam materinya apa? Ada bacaan ya, bacaannya macam-macam. Nanti setiap buku akan membuat bacaan sendiri-sendiri sesuai dengan pengarangnya yang nantinya itu mendekatkan kepada materi ini ya, dengan materi itu ya, itu mengenal ya, apa kepribadian ya, pribadi apa nih dan apa perbuatan apa nih amilin perbuatan ya, kegiatan ya, mengenal diri dan di sekolah dan kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, ini nanti masing-masing buku macam-macam dia membuat naskahnya, macam-macam dia juga membuat pembelajarannya, pertanyaannya ya, yang supaya anak mengenal ini. Nah, ini jadi satu materi ya, KD 1 materi. Nah, tadi kan ini ada 6 KD, kenapa kok tadi tinggal 4 ya? Coba nih ya, mendeskripsikan struktur teks kebahasan tentang ini al-unwan tadi ya. Ini juga satu materi mestinya ini ya. Ya, Firki, gimana Firki? Gitu ya. Jadi memang satu KD, satu materi. Ini terlepas dari maharohnya Ustaz ya. Kalam, maharoh kalam. Itu sambil dalam, sambil di dalam proses pembelajaran di dalamnya ada disebutkan. Jadi di setiap KD nanti akan dimunculkan mahar qiraah, mahar kitabah, mahar kalam ya, itu nanti dimunculkan sedikit. Terus juga nanti biasanya ditambahkan sedikit ya nahwunya, ya, mufradatnya, macam-macam biasa gitu. Oh, itu pas proses pengajaran Ustaz ya. Nah, maksud anak itu pas proses penulisannya itu ya standarnya gini gitu Ustaz ya. Nggak didetailkan gitu ya. Nah, iya betul. Nah, makanya ini kan sebenarnya kalau kita mau mengamati ya, KD itu tidak terlalu sulit. Jadi nanti kita yang banyak memberikan warna, kita yang banyak memberikan bobot pada pembelajaran sesungguhnya di kelas kita. Jadi KD itu tidak terlalu sulit.
dan minimal, artinya minimal itu mudah gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti antum dapat kok dapat gini ya, nanti masuk ke dunia pendidikan, buku itu disediakan banyak sekali. Ya, ini untuk pembelajaran pendamping untuk belajar kelas 7, ya, pembelajaran bahasa Arab banyak penerbitnya, dari sunnah juga banyak penerbitnya. Nah itu nanti antum bisa tinggal menyesuaikan dengan kondisi siswa kita, anak kita. Anak kita ini tergolong yang sedang atau tergolong yang cerdas, ya itu. Jadi nanti antum tinggal milih. Oh, kalau buku ini kok abot ya, kok berat buku ini. Kan buku itu nggak sama. Ada buku yang enak dibaca, ringan. Ada buku yang dalam, ada yang berat. Jadi kalau misalkan anak-anak diberi itu mungkin levelnya agak tinggi. Seperti itu. Siswa kita juga seperti itu. Nggak sama. Karakter siswa kita itu memang beda-beda. Dan dulu waktu saya ngajar tuh setiap awal tahun, ini kan kayak saya ngajar di umum ya. Itu penerbit itu bisa 3-4 penerbit datang dengan menawarkan buku, ditinggal buku itu biasanya. Jadi mereka punya buku sampel ya, ditinggal buku itu. Ya kita nanti sebagai guru memilih. Oh kok guru ini apa buku ini kok saya cocok. Nah, kita nanti beli ke penerbit tadi. Seperti itu kalau saya dulu di sekolah umum. Banyak sekali penerbit yang menawarkan. Ya gitu ya, Rifki ya, Firki ya. Afwan, sekali lagi Ya. untuk biar lebih jelasnya, Ustaz. Iya. Misalkan contohnya gini, Ustaz. Buku ajarannya itu untuk anak kelas 1 SMA. Iya. Das pertama itu judulnya At-Tahiyat wa Ta'arif. Iya. Anda nulisnya di sini itu apa tadi, Afwan? Mengenal struktur teks dan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan At-Tahiyat wa Ta'arif. Begitu, Ustaz ya. Sebentar itu antum kok langsung ke struktur kebahasaan sih. Anak-anak itu kan mestinya diajarkan untuk berani mengungkapkan dulu. Kok antum kok tiba-tiba struktur bahasa itu kan berat. Apa mereka maksudnya mengenal struktur teks dan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan At-Tahiyat wa Ta'arif penggunaannya. Ya, oh gitu. Tapi di materinya baca di layar antum, Ustaz. Oh iya dah. Iya. At-Ta'arif mana? Yang mana nih? Enggak, itu contoh judul dars. Ya, wes. Oh, ya, wes. Begitu ya penulisan, Ustaz, menempelkan materinya gitu. Oh iya materinya. Iya, maksud saya kira itu langsung ke ini ya. Kan enggak nahwu kok ya, bukan ya. Nanti di dalamnya kan ada ada hiwar ya kan? Ada ya, bukan kayak nahwu atau sorof. Ya, bukan ya, betul ya, nggak apa-apa. Ya, SMA di awal seperti itu. Nanti di buku yang diterbitkan oleh Depak ya. Dinas Pendidikan juga ada, di Dinas Pendidikan juga ada. Itu nanti bunyinya juga seperti itu, sama. Coba nanti saya ini tapi agak besar itu filenya itu. Apa itu buku guru dari sekolah itu ada, kalau Anda mau nanti download silakan download buku guru untuk pembelajaran bahasa Arab ya, baik SMP sampai SMA ada tuh buku guru itu. Nanti di situ lengkap materi yang kita sampaikan dengan metode penyampaiannya lengkap, ada insya Allah. Siapa Firki ya, coba antum lihat buku guru lengkap. Jadi ini kan anak kan ingin menjelaskan nanti masuk ke lingkungan pendidikan itu apa aja yang harus kita ketahui ya. Nah, ini anak kan hanya dari satu sisi ini menyampaikan tentang administrasi ya, tetapi sebenarnya ketika kita pegang buku guru, di dalamnya itu sudah lengkap berisi tentang panduan bagaimana kita mengajar, lengkap dengan model-model pembelajarannya lengkap. Nah terserah mau kita pakai atau kita modif, nah itu terserah. Ada, tetapi saya katakan tadi yang dari pemerintah itu minim, artinya minim, tidak berat ya, tidak berat. Atau mau menambahkan ke siswa yang lebih berbobot lagi bisa gitu, Virgi. Semuanya ya bisa seperti itu. Jadi jangan ya, karena memang kalau dari umum kan bahasa Arab itu kan ya tidak semua orang bisa ya, kecuali yang sudah khusus
belajar secara khusus baru dia akan menguasai. Di sekolah-sekolah seperti itu ya. Jadi di sekolah SMP, di SMA itu biasanya mereka tidak terlalu dalam, tidak terlalu dalam, karena lebih kepada mereka mengenal dulu, ya mengenal dulu, dikenalkan dulu. Iya, ya silakan yang lain bertanya yang lain mungkin. Cukup. Kalau sudah saya ganti ke materi yang tadi ya. Ya semoga ya silakan kalau ada yang nggak puas silakan ditanyakan lagi. Alokasi waktu ini analisisnya. Apaan, Ustaz? Ya silakan. Kalau kami kan ada tugas bikin prota, promes sama RPP. Kalau misalkan minta tolong Ustaz koreksi, boleh Ustaz kapan-kapan Ustaz? Boleh, tapi gini masalahnya saya ini kan praktisi, anak kan praktisi, anak kan ngajar ya. Itu anak itu dapat materi RPP pelatihan-pelatihan. Nah, kadang-kadang anak itu belum anak share ke guru dosen, anak belum saya share ke guru saya. Kadang dosen-dosen itu kadang-kadang tuh ya belajar dari internet saja gitu. Khawatirnya beda persepsi. Khawatirnya seperti itu. Ustaz, siapa Ustaz? Ya? Maksud anak tuh secara sistem aja untuk Ustaz cek gitu. Ini udah Oke, nggak apa-apa. Insya Allah, Pak. Ya, nggak apa. Iya, nggak apa-apa. Fadal. Nanti aja sampaikan di apa? Di Japri aja ya. Iya. Nah, Ustaz. Yes. Ya, jadi apa? Itu siapa? Ustaz siapa pengajarnya? Ustaz Nurholis? Bukan ya? Ustaz Nurholis ya? Ustaz Hermawan. Ustaz Nurholis? Bukan, Ustaz. Oh, Ustaz ini. Ustaz Fadal, bukan? Ustaz Mariono. Oh, Ustaz Mariono. Iya, ya beliau tidak ngajar ya, bukan praktisi, tapi nggak apa-apa lah, sampaikan aja ke saya nanti. Ya kalau ada perbedaan, saya tidak nanggung gitu ya. Anak tidak nanggung karena anak ya pasti beda lah kan. Anak itu kan ngajar ya setiap ada akhir tahun ya, ini di kebiasaan di Dinas Pendidikan itu setiap akhir tahun di bulan November Desember itu banyak sekali pelatihan. Tujuannya adalah menghabiskan dana anggaran ya supaya nanti anggarannya terpakai untuk apa pelatihan semua guru ya baik negeri swasta itu biasanya dikumpulkan ya kaitan dengan ini pembekalan pembuatan RPP, pembuatan prota, kemudian kadang membuat soal bersama ya situ sudah rutin ya. Lanjut ya. Ini sekarang adalah menghitung jam efektif. Nah, ada namanya rencana rencana minggu efektif kan ada gitu kemarin RME ya, ada jam efektif. Nah, ini ada perhitungan minggu atau jam efektif. Efektif berarti ada pembelajaran. Ada nggak efektif? Ada. Masuk tapi tidak ada pembelajaran kayak tadi itu. Ada lomba atau setelah rapotan. Setelah rapotan itu biasanya ketika sudah selesai UAS itu anak tetap masuk tidak diliburkan. Ya, sedangkan guru biasa sibuk menginput ya, mengolah nilai. Nah, pada kondisi seperti ini biasanya tidak ada pembelajaran. Ya, anak masuk seperti biasa aja ya, mungkin di kelas, ya, waktu istirahat, mungkin kalau ada guru kesiswaan atau guru PK itu membuat kegiatan-kegiatan untuk mengisi apa kekosongan, biasanya seperti itu. Lanjut ya. Ini coba bulan Juli. Oh, ini ada. Ini lengkapnya seperti ini ya, efektifnya seperti ini. Lengkapnya. Nah, ini ada nggak efektif ini ya. Ada kegiatan awal masuk sekolah. Ini sudah nggak efektif. Ini hilang ini dua ya sebelah ini ya. Tidak, ini 2 minggu ini hilang. Kemudian ulangan tengah semester. Nah, ketika UTS 1 minggu itu kan biasa tidak ada pembelajaran. Kegiatannya adalah ulangan sama UAS ya, UAS ya. Kemudian libur semester 2 minggu. Ya, kalau libur kenaikan lebih dari 2 minggu biasanya. Bisa sampai 3 minggu. Nah, terus dikurangi ya, dikurangi. Jumlahnya ini 24 dikurangi 6. Nah, ini ya. Ini jadi 24 ada tinggal 18 minggu ya. Tinggal 18 minggu. Tadi kalau di apa?
dikalikan 4 ya, karena kita mengajarnya satu minggunya ada 4 jam pelajaran, satu minggunya ada 4 jam, berarti 4 kali 18 di sini ada 72 JB. 72 JB. Tadi di depan di awal tadi sudah sebutkan ya, ada minggu tambahan cadangan ya. Tadinya adalah 64 ditambahi 8 ya, jadi 72. Tadi kan gitu tadi di awal tadi. Nah, ini kemudian adalah distribusi alokasi waktu ya. Kementerian dasar ini tadi sudah ditempatkan di depan sudah disebutkan ya, 1632 dikurangi 64 ini. 64 ini kemudian jumlah jam cadangannya di 8 jam. Ya. Untuk semester apa ini? Untuk semester ganjil ya. Kemudian untuk semester genap. Nah, ini sama ya. Iya, ini. Jadi inilah sekilas tentang administrasi sekolah ya. Kemudian kita belum sampai ke RPP ya. Nah, sebentar tak singgung RPP sekalian aja. RPP-nya ini di sini model RPP-nya adalah RPP yang ke-13. Ya. Coba Anda melihat sini RPP. RPP-nya model ke-13 sini. Inilah administrasi, kadang-kadang nggak asik ya, kurang menyenangkan. Rencana pelaksanaan pembelajaran ya, sebut namanya satuan pendidikannya, madrasah apa, kemudian mata pelajarannya, kemudian kelas dan semester, kemudian alokasi apa, materi pokok, kemudian alokasi waktu ya. Apa namanya? Tarif. Susunannya gitu, Zat. Iya. Materi pokok sama dengan mendengar tentang sama dengan. Oh, enggak usah, ini enggak pakai ini enggak apa-apa, enggak pakai ini enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa, ini dihapus enggak masalah ini. Ini anu nih, sebentar. Apanya? Sebentar. Enggak pakai gini harusnya. Gini cukup materi pokok. Nah, sudah gini. Nah, gini cukup. Nah, ini juga kurang. Nah, gini. Gini sudah cukup materi pokok. Alokasi waktu sudah selesai gini. Ini aja. Mendengar enggak usah. Ini aja. Yang tadi ya, ini ya, tarif apa tarifu binafsi yang ini tersambung ini ya. Ini kan mungkin saya apa ambil dari internet, jadi Arabnya jadi harusnya terpisah ini ya, tarifu binafsi ya. Mengenal diri dan apa kegiatan ya di sekolah ya. Ya macam-macam ya. Ini sebentar, ini kok ada kayaknya ada 2 ya. Dan ini kan madrasah bisa titik koma kan? Tadinya ya. Tapi saya enggak punya keyboard Arab, enggak ada, saya enggak punya. Saya enggak punya keyboard Arab ini. Ini ya. Almar ini ya. Itu 2 materi kah? Kenapa? Itu 2 materi kah? Iya lah, mungkin. Kok 2 materi? Biasa enggak ya? Enggak mungkin lah, mesti 1 materi. Enggak mungkin 2 materi. Sebenarnya sabus satu aja. Enggak mungkin 2 materi. Ya harusnya bahkan 1 materi menjadi beberapa kali pertemuan. Ya, dalam satu RPP bisa dibagi beberapa RPP bisa. Ya, jadi 1 materi itu bisa jadi beberapa RPP, beberapa kali pertemuan. Kalau 1 RPP 2 materi enggak mungkin ya. Tapi kalau 1 materi jadi beberapa RPP ya bisa. Kadang RPP-nya dibuat rangkep ya, jadi satu kali satu RPP bisa untuk 3-4 kali pertemuan. Sudah saya kirimkan, saya share kemarin yang PDF. Yang PDF sudah saya sharekan untuk RPP yang yang ke-13. Iya, ke-13 itu. Nah, ini. Nah, ini ya, ini KI-nya selalu tulis seperti ini, selalu tulis. Tapi ketika kita di KD hanya 2, ya. Ketika KD itu hanya 2, yaitu KD 3 dan KD 4. Yang KD 1 ini enggak usah. Ya, jadi ini yang untuk ini biasanya enggak usah. Ini ya. Nah, ini biasanya tidak usah dimunculkan. Nah, gini, hanya KD 3 dan KD 4. Jadi yang ini lengkap semuanya diberikan. Yang KI 1 sampai KI 4 disebutkan. Ini tidak.
Tapi kadang juga ada yang tanpa KI 1 KI 2. Ya, kadang saya melihat. Tapi kalau antum pernah tanya apakah ini semua sama? Ya, sama. Dan ini selalu muncul biasanya di Silabus dan di RPP selalu muncul. Ininya yang di KD-nya banyak KD3 dan KD4. Ya gitu ya. Jadi ini kalau di sini hanya 3 yang dapat, maka di sini ini juga hilang ya. Oh, bukan. Ini lain lagi. Ini adalah IPK ya, IPK indikator pencapaian kompetensi. Nah, IPK itu seharusnya dia dari sini IPK 3 berapa, IPK-nya 4 berapa ya. Biasanya IPK-nya itu tadi kan kemarin pernah kita bahas 1 KD itu 3 IPK, 2 atau 3 IPK. Ini KD-nya kan tadi di sini mendefinisikan bunyi frase dan kalimat bahasa Arab gitu ya. Bentar, di sini sebentar. Al-Marafiq wal adawat. Bil amilina, ini apa ini? Wal adawatul madrasah. Peralatan sekolah apa? Sebentar. Tapi di sini kok banyak ini? Ta'rif binafsi wabil amilin kok 2, kok banyak ini? Sebentar, ini saya belum saya cek dari ini. Ya. Harusnya ini satu materi. Saya lihat dulu. Kenapa kok jadi banyak ini? Bentar. Oke, indikator juga banyak. Sebentar, ini Kak begitu jelas ini ya. Saya tidak pakai ini, tidak seperti yang standar. Coba saya cari. 13 ya. Tadi Ya, 13. iya 13 betul. Saya cari yang 13. RPP bahasa Arab, Sir. Iya. Saya enggak tahu ini RBP sebentar. Ini ada nih. Ini loh. Saya keyboardnya nggak ada pakai bahasa, enggak bisa saya. Dan RPP ini ada nih. Sebentar. Nah, ini benar ya. Gini dulu. Mata pelajaran semester materi pokok, ini benar nih ya. Apa nih? Ta'rifu binafsi wabil amilina wafi madrasati. Oh iya, ini sama Beda, ini. Sir. Beda dengan yang antum kirim, Sir. Ya, beda. Tapi saya sudah kirimkan ini kan? Belum. Tidak ada yang, Sir. Yang PDF yang ini nggak ada. Yang Ustaz kirim itu judulnya itu Al-Unwan Baiti min Yawmiyat Al-Usra. Iya. Saya jangan dipakai dulu ya. Tapi ini ternyata begini loh. Ada nih. Materi pokoknya ini ya. Ta'rifu binafsi wabil amilin fi madrasati. Ini kemudian koma kemudian marofik apa? Wal adawatil madrasati. Dan al-unwan tadi. Iya kok banyak ya, sebentar. Ini tadi tapi materinya kok banyak. Sebentar. Saya juga supaya saya tahu apakah benar-benar apa memang KD-nya seperti ini. Kan saya bahas masalah KD ini. Alokasi waktu ini lihat, antum lihat. 12 kali 40 menit kalau SMP, alokasi waktunya 40 ya, kalau SD 35. 1 JP ya, 1 JP. Kalau SMP 40, kalau SMA 45. Kemudian di sini berarti ada 4 kali pertemuan ya, karena
3 kali pertemuan. Karena 1 kali pertemuan 4 jam, di sini berarti 3 kali pertemuan. Ntar saya curiga di sininya. Kok banyak ininya? Ya, coba ya. Saya coba dulu ya. Kemudian ini selalu dituliskan ya, selalu dituliskan. Ini biasanya ini nggak dituliskan ini. Ini dihilangkan tanpa ini boleh, nggak ada indikatornya. Ya, ini ada indikatornya. Ini saya katakan tadi KD3 ada 3 indikatornya, KD4 ada 2 indikatornya. Nah, ini yang sama seperti ini. Jadi yang ini kadang nggak disebutkan, nggak usah dituliskan 1, 2 ini. Langsung masuk ke 3 dan 4. Ya gitu. Itu aturan-aturan yang pernah saya dapatkan dulu gitu. Awal-awalnya semua ditulis, tapi akhirnya diperbaiki ya, diperbaiki. Kemudian ya tujuan pembelajaran, ya tujuan itu berkaitan dengan indikator ya. Kalau indikatornya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, maka tujuannya juga ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tujuan dengan indikator itu sama. Kemudian materinya itu harus dituliskan lengkap materinya ya. Ini materi itu lengkap ini ya. Materi itu lengkap. Jadi materi tidak boleh hanya ikhtisar atau rangkuman, tapi harus lengkap. Ya, kemudian metode pembelajaran. Ada metode science ya, collaboration based learning ya. Pembelajaran berdasarkan kolaborasi. Kolaborasi itu apa? Perpaduan ya. Metode sam'iyah, syafawiyah ya, mendengar dan mengucapkan ya. Kemudian tekniknya ini ya, ceramah, diskusi macam-macam. Ini Anda melihat ada beberapa pertemuan. Sebentar, lihat ya. Ini langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ada pendahuluan seperti biasa ya, menyapa, kemudian reinforcement, belum ya. Mengaitkan dengan pembelajaran yang sebelumnya ya, Anda ya. Udah kita memotivasi ya, mendengar kabar, kemudian mengkomunikasikan tujuan belajar. Itu selalu. Kita hari ini belajar apa? Itu disampaikan selalu. Ya. Kemudian mengecek kemampuan prasyarat. Nah, ini pretest ya, bukan protes, bukan post test tapi pretest ya. Ini inti, kegiatan inti. Ini kebetulan dia menggunakan materi sains ya, mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. Nah, kemudian di sini penilaiannya ya. Penilaiannya ini satu enggak usah. Untuk penilaian KI1 ini penilaian untuk KI1 ya, yaitu bersikap spiritual, enggak usah. Penilaian KI2 ini KI2 sikap sosial, yaitu KI2 enggak usah ya, dihilangkan. Yang baru itu seperti itu. Kemudian yang ini KI3 baru digunakan ya, untuk kognitif harus ada penilaiannya. Disampaikan di sini contoh-contohnya, contoh soalnya saja. Entah pilihan ganda, entah benar salah ya, entah uraian, itu contoh soalnya disampaikan di sini. Sambil kita juga menyebutkan teknik atau metode penilaiannya. Gitu ya. Gitu. Ya, ini sudah terakhir sudah. Ini ya, ini pengasahan, ini kepala sekolah, ini kita ya, ustadznya sebagai pengampunya. Ini di sini lampiran materinya. Materinya terus disebutkan ya, ada lampirannya di sini. Ini kemudian RPP yang kedua ya, pertemuan ke-5 sampai ke-8 ya. Tadi materinya gimana materinya? Beda tuh. Ta'rifu binas masih sama materinya. Tadi materi pertemu pas 1 kali 4 kali pertemuan kan, 16 jam ya. 16 ini kalau pertemuan ke-5 sampai ke-8. Oh, tadi 1/4. Pertemuan pertama ini ke-5 ke-8. Oh, ini berarti 1 kali pertemuan 1 RPP ini kalau ini. Ya, ini 1 kali pertemuan 1 RPP. Ada yang RPP untuk beberapa kali pertemuan. Gitu ya. Ini belum ya, tak kirim nanti ini, insya Allah saya kirim. Ya, siapa tadi? Firki ya, belum ya? Halo? Belum ya, ini belum ya? Yang apa, Ustaz? Yang ini belum ada, belum saya kirim yang ini. Yang itu belum ada, Ustaz. Ya, nanti saya kirim. Ini standar ini betul standar ini. Ini harus seperti ini. Dulu saya pelatihan seperti ini. Terus saya belum menyampaikan untuk yang RPP 1 lembar ya. Saya berikan
apa formatnya. Lebih gampang lah ya satu lembar itu. Saya mungkin masih cari yang format yang paling cocok karena beberapa format banyak, saya dapat kiriman banyak. Saya ingin yang cocok, nanti saya berikan ke antum. Yang nanti di tujuan pembelajarnya itu harus mencantumkan bisa Quran ya, bisa hadis. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan nanti untuk pertemuan untuk RPP satu pertemuan itu. Nah, Ustaz. Afwan, Ustaz. Anak masih bingung bagian ini, Ustaz. Paling atas tadi yang pertemuan ke 1 sampai 4, alokasi waktu 12 kali 40 gitu, Ustaz. Ya. Ini artinya 12 kali pertemuan itu berarti ada satu kali tatap muka itu 4 jam. Ya. 4 jam, Ustaz. Ya, satu kali ketemu 4 jam. Ini satu jam pertama satu sampai jam keempat ini. Satu jam, satu kali pertemuan. Satu Maksudnya kali satu hari itu 4 jam gitu, Ustaz. 4 jam pelajaran, iya. Oh, Masya Masya Allah. Kalau ada yang 2, ada yang 4, terserah ini bobotnya dari mana. Kalau ini MTS ini berarti dia bobot pembelajaran bahasa Arabnya dia tinggi MTS. Ya, kita kan pasti sekolahnya kan seperti ini. Kita kan pasti ngajarnya kan sekolah, bukan sekolah umum. Sekolah umum MI itu kan biasa juga banyak kan, MI, MTS kan. Ini dari ini berarti ini sudah bukan kebijakan yayasan. Ini kayaknya kalau seperti ini berarti sudah ketentuan dari silabus, ketentuan dari pemerintah. 4 jam. Nah, 4 jam itu nanti bisa gini, ya. 2 jam bisa. Jam pertama, kedua, ya, kemudian nanti jam ketiga, keempat pelajaran lain. Jam ketiga, empat pelajaran itu jam 5, 6 antum masuk lagi. Bisa seperti itu. Jadi tidak harus dipisah, ya, tidak harus langsung. Kalau langsung lelah, capek biasanya. Kecuali antum bisa membuat pembelajaran yang bagus, yang bisa membuat mereka bertahan, tetap fokus ya, tetap fokus, dia tidak lelah ya. Ya itu biasanya agak susah ya, agak susah biasanya. Biasanya dipecah aja, dipecah. Jadi 2 jam pertama kita nanti berikuti pelajaran lain, nanti kita masuk lagi. Jadi kita ngajar ke tempat lain dulu, jadi gitu. Jadi biasanya kalau satu hari itu kita mengajar itu 6 jam, satu hari itu 6 jam, itu sudah capek. Karena kita 6 jam dikali seminggu kan, seminggu ada 5, 30 jam, itu sudah capek. Karena kita biasanya tidak hanya mengajar, kita datang ke sekolah, kadang kita menyelesaikan urusan admin, ya, kadang menilai, kadang menemukan masalah, ada ketemu anak-anak yang susah belajar, macam-macam ya. Ada orang tua datang, jadi kayaknya 6 jam itu sudah berat untuk sekolah itu ya, capek sudah sampai siang, udah sampai jam 1 lebih itu mungkin. Insya Allah seperti itu. Jadi bisa gini misalkan, Senin Selasa ya, kemudian 1-2 jam berikutnya hari Senin 1-2 jam dulu ya, di kelas 7A, di 7B juga 2 jam. Kemudian hari Selasanya dilanjutkan lagi 2 jam gitu. Itu RPP-nya nggak ganti, nggak apa-apa. Tetap satu RPP-nya. RPP itu tidak tertulis tanggal harian, tidak. RPP itu bukan itu. RPP itu nanti kita bisa lanjutkan ya. Tadi kan saya sudah sampaikan, bahkan 3 kali pertemuan bisa hanya dalam satu RPP. Ini sepertinya itu. Ini sepertinya 3 kali pertemuan. Buktinya ada katanya 12 ini. Kan 1 kali pertemuan 4 jam. 4 kali 3 kali pertemuan kan berarti ada 12 jam. Insya Allah seperti itu. Ya, Firki, gimana? Alokasi waktunya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Nggak nemu kayak gini. Kalau saya dulu, saya pegang matematika itu mesti jamnya paling banyak di sekolah itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita silang-silang, kita pecah-pecah, enggak apa-apa. Enggak langsung. Itu kurikulum harus pandai. Psikologi siswa, kira-kira harus ngerti. Ini kalau dipakai
terus-terusan anak itu akan capek lelah. Nah, itu ngerti dia. Terus pembelajaran yang 1 jam itu juga jarang. Pembelajaran 1 jam itu kita barusan pembukaan, ya kan, belum menyampaikan isi sudah penutup, sudah mau pulang. Nah, itu juga jarang. Nah, itu juga harus kurikulum juga harus pandai itu. Menentukan. Nah, yang seperti ini maka dibutuhkan orang-orang biasanya sudah sepuh-sepuh ya. Orang yang sudah pengalaman atau mungkin masih muda tapi dia di jurusan ini, kurikulum itu jurusan apa ya? Saya nggak tahu jurusan apa itu. Kalau apa di pendidikan itu jurusan saya nggak tahu itu. Kalau BK itu kan ini, BK itu kan konseling ya. Ya kira-kira seperti ini ya. Nanti silakan ditanyakan kalau yang ada yang nggak paham. Semuanya saja ya. Ini anak tak tutup share screen-nya ya. Saya tak ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Ya, mahasiswa. Gitu ya. Jadi saya minta harus sabar. Ini materinya memang berkaitan dengan admin, sesuatu yang menjemukan, membosankan. Jadi antum agar tahu kunci-kuncinya ya, kunci-kuncinya di mana, biar tahu kaitan-kaitannya apa hubungannya antara silabus, kemudian di breakdown jadi prota, jadi promes ya, kemudian jadi RPP ya, itu biar tahu apa kaitan-kaitannya. Kemudian yang nanti agak susah itu di RPP ya, kaitan antara KD, habis KD ada indikator kemudian tujuan pembelajaran. Nah, itu biasanya indikator dan tujuan itu sama. Indikatornya 3, tujuannya juga 3. Indikatornya 6, tujuannya juga 6. Kemudian yang terkait lagi adalah dengan penilaian. Jadi nanti indikatornya seperti ini, penilaiannya harus seperti apa. Nanti antara kemudian ada di situ materi pembelajaran, teknik pembelajaran, media itu tidak masalah, itu gampang itu. Inti pembelajaran ya, kemudian itu gampang. Ya, guru menyampaikan ini itu tidak masalah ya. Tapi yang menjadi kuncinya adalah KD, kemudian IPK-nya, indikatornya, dan tujuan pembelajarannya, kemudian sampai ke penilaiannya itu yang harus nyambung, harus sesuai. Nah, ini insya Allah kita akan berlatih di situ. Ya. Jadi saya minta ini tugas antum membuat RPP, ya, membuat RPP sembarang antum cari dari manapun tadi juga ada, jadi silakan dibuat, diganti nama antum, ya, diganti, kemudian disesuaikan kalau ada yang nggak benar dicocokkan, ya. Jadi silakan nanti membuat RPP. Tadi sudah saya kasih contoh itu. Range-nya, jangkauannya bisa SMP, bisa SMA, ya, SMP kelas 8, kelas 9, SMA silakan. Nah, gitu ya, mahasiswa ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau SD Ustaz. Pengumpulan kapan? SD. Ya, SD nggak apa-apa. Atau kenapa kok milih SD? Kenapa nggak milih yang SMP? Jangan dikira itu gampang loh ya. SD itu pada ya, angel. Jangan dikira gampang itu. Sama aja. Iya, Isa, kenapa Isa? Materi ajarnya bebas Ustaz. Ya bahasa Arab lah, bahasa Arab lah. Oh, bahasa Arab. Ya, antum kan profesinya di bahasa Arab. Atau PHI boleh. Bahasa Arab atau PHI, karena insya Allah nanti antum megang itu. Megang 2 itu. Pengumpulannya UAS, Ustaz. Kenapa? Pengumpulannya? Pengumpulannya pas UAS atau? Iya, sebelum batas maksimum UAS. Jadi kalau mau buat dapat, terus silahkan kirim. Nanti ana evaluasi, ana lihat. Oh, sudah benar. Analisa. Analisa, ya betul. Ya cocok enggak gitu dengan itu kemarin kita sudah belajar tuh kemarin tuh prinsip-prinsipnya itu yang sudah di pertemuan sebelumnya itu yang jadikan panduan pedoman. Itu anak juga dapatnya dari pelatihan-pelatihan ya, dari anak ngajar di SMK ya. Jadi anak banyak dapat informasi dari MGMP ya, musyawarah guru mata pelajaran. Cukup ya, kalau tidak ada yang bertanya. MGMP itu dosen ikutan, Ustaz? Enggak, dosen enggak. Saya kan ngajar SMA. Dosen enggak. Itu semua SD sampai SMA ada. Dosen enggak? Dosen enggak ada. Dosen itu mungkin ada grup tapi
DDW ya, bukan MGMP namanya apa, nggak tahu saya. Lingkungan sendiri ya Ustaz ya. Kayaknya iya, nggak ada. Harusnya ada, tapi kayaknya susah ya. Skupnya soalnya jauh-jauh lah. Kalau kita kan satu kota itu namanya SD ribuan. Saya kan sekarang bantu ini ada teman ya, teman antum, kakak antum dulu namanya Ustadz Farid. Ustadz apa? Ustadz Faris dan ini dari Ustadz Faris dari Tegal itu. Mungkin antum masih kenal dulu Ustadz Faris dari Tegal. Sebelum corona mungkin pernah kenal, sama Ustadz Ishak itu dari Nusa Tenggara Dompu. Ada namanya PKBM ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ya, kita ngajar di situ. Pagi anak-anak diajari Quran ya, hafal Quran. Terus siang pembelajaran umum ya, pembelajaran umumnya siang. Nah, itu kita bantu di situ. Kemudian yang SMA, SMK-nya saya enggak aktif ya, saya sudah tidak aktif. Tapi di grupnya masih aktif semua ya, di grup itu saya tidak dieliminasi, masih tetap aktif. Memang nggak boleh keluar, tetap harus aktif. Jadi saya sering dapat info dari situ. Jadi satu kota itu ada, kalau PKBM itu ada 170 lebih ya, pusat kegiatan belajar mandiri. Yang kebanyakan yang punya itu orang Chinese. Ya, orang Nasrani itu banyak yang punya. Kalau yang pembelajaran Quran hanya dua saja, satu Surabaya. Dari 170 itu hanya dua saja. Ya, jadi masih butuh banyak tenaga ya. Antum nanti silahkan ya untuk mengkader ya generasi muda, menyelamatkan mereka ya, supaya tidak itu lahir mereka tahu sesuatu yang nggak benar ya, akhirnya dianggap benar ya kan. Itu tugas antum untuk meluruskan. Gimana, cukup? Afwan Ustaz, Ya, silakan. Ya, Ridwan. untuk RPP-nya itu berapa pertemuan ya Ustaz? Satu aja antum. Kita buat satu satu. aja lah, satu benar sudah selesai. Ya, nggak buat Mudah ya, Ustaz, ya? banyak. Kenapa? Yang mudah ya Ustaz ya. Iya, yang saya lihat itu formatnya. Saya lihat formatnya itu harus pas. Kalau formatnya pas, alhamdulillah, ya, gitu ya. Ya gitu ya. Jadi RPP-nya hanya satu saja. Kemudian silakan dikirim ke WA. Kemudian nanti akan saya balas perbaikannya. Kalau sudah benar ya sudah selesai. Kemudian tugas kemarin di awal kemarin yang membuat video itu, apakah ada yang belum? Saya juga beberapa karya, beberapa tugas dari mahasiswa saya upload susah. Memorinya besar banget, ada yang sampai hampir 1 giga. Jadi di Telegram tuh nggak mau ngupload, susah. Tapi insya Allah sudah saya tahu, sudah saya catat. Teman-teman yang belum silahkan ya. Sambil nanti ini tugasnya terakhir ini adalah membuat RPP. Insya Allah seperti itu. Ya, gitu ya. Oke. Jazakumullah khair. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah kita bisa lancar ini kuliah. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.